Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda soleh-soleha semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi hadis, yaitu tentang hadis pertama yang berjudul segala perbuatan ditentukan niatnya. Yuk, kita baca sama-sama tentang hadis pertama. Karena sebelumnya, Ustazah Rini sudah pernah memberikan video yang sama tentang cara membaca hadis pertama. Nah, sekarang kita akan mengulangi sekali lagi ya. Mari kita baca secara bersama-sama. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yuk kita simak penjelasan lebih lanjut ya tentang hadis pertama, yaitu segala perbuatan ditentukan niatnya. Silahkan diperhatikan, dan jika ada hal-hal yang penting, boleh dicatat di buku tulisnya. Baik, Ananda soleh-soleha, ini adalah tampilan hadis pertama dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang arti dari hadis pertama. Artinya, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa itu hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan sanad. Apa itu sanad? Sanad itu artinya adalah tempat bersandar atau rangkaian para perawi hadis yang menyampaikan kepada matan hadis. Sementara matan itu adalah kandungan atau isi dari sebuah hadis, dan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Jadi dalam hadis ada 3 komponen ya. Nah, yang pertama itu dalam satu hadis itu ada yang namanya sanad, kemudian matan, dan rawi atau periwayat hadis. Nah, selanjutnya silahkan diperhatikan dengan seksama ya. Di sini Ustazah Rini akan menjelaskan yang mana sih yang termasuk sanad, matan, dan perawi. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah arti hadis pertama. Jadi, sanad itu, yang disebut sanad ini biasanya di awal ya. Nah, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu, dia berkata,
saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang disebut dengan sanad, ya. Jadi inilah yang disebut dengan sanad. Kemudian matan itu adalah isinya. Nah, kalau di hadis pertama ini dimulai dengan innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Nah, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Nah, itu sudah masuk ke dalam isi hadis. Maka itu yang disebut dengan matan. Dan terakhir adalah periwayat. Biasanya hadis tersebut diriwayatkan oleh siapa? Dan kalau dalam hadis pertama ini, perawinya atau periwayatnya itu adalah Bukhari dan Muslim. Ya, paham ya Ananda Saleh-Saleha? Ada sanad, matan, ataupun periwayat hadis. Selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan hadis pertama. Yang pertama itu adalah syarat niat. Nah, ulama sepakat bahwa perbuatan seseorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali jika diiringi dengan niat. Jadi niat itu dilakukan biasanya di awal ya. Kemudian yang kedua adalah waktu dan tempatnya niat. Nah, seperti tadi Ustazah jelaskan bahwa waktu niat itu adalah di awal, ya, ataupun kalau dalam beribadah berarti di awal ibadah. Yang ketiga adalah keharusan hijrah, ya. Yang keempat adalah orang yang berniat melakukan kebaikan namun tidak terlaksana, misalnya karena sakit atau ada halangan syar'i yang benar-benar menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan hal yang dia niatkan, maka ia akan tetap mendapatkan pahalanya. Nah, yang kelima, hadis ini mendorong kita untuk bisa berlaku ikhlas. Dan yang keenam, semua perbuatan baik dan bermanfaat jika diiringi niat yang ikhlas dan ridho Allah, maka semuanya bernilai ibadah. Nah, itu tadi ya pembelajaran kita tentang hadis pertama. Ustazah Rini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Ustazah Rini akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah Rini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.